gereja. Kita harus yakin dan percaya ketika kita memuji dan menyembah nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Kuasa hadiratnya akan memenuhi kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang berada di rumah, di gereja, dimanapun berada. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Kita awali dengan saat teduh. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan Yesus kita dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Ku
Jemaat, kami persilakan duduk. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama dan Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan kepada kami. Tuhan tetap setia melindungi, memberkati kami ya Bapa. Walaupun situasi seperti ini, tetapi Tuhan maha baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan tetap melindungi, memberkati kami ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah buktinya ya Tuhan, oleh karena kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Tuhan, kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terutama Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan bisa menjadi suluh dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian kita nomor 85 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan sempurna.
daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji pengampunan tertulis di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kembali kita bernyanyi dari nomor 153 ayat 1 dan 2. Kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12, dan pada ayat terakhir kita bersama-sama Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api.
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita bersama-sama. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakob. Amin. Gloria Patri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Epistel pada pagi hari ini tertulis di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 dan Roma 3 ayat 22b sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena iman yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanyalah Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah orang bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman?
sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dion Hutagalung. Kita bernyanyi bagaikan bencana. Syafaat dan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat, rasa syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa atas minggu sehingga kami dapat beribadah bersama. Kami mohon peliharakanlah iman dan berikan kesehatan jasmani bagi kami agar kami tetap kuat untuk berjalan pada jalan kebenaran dan hidup. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, agar kiranya rahmat, damai,
dan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa bagi Bapak Wisa Wondrus Hedrawan, Bapak Amir Hamzah Lumban Tobing, Saudara Marcelino J. Napitupulu, Saudara anak kami Ananda Jelita Boru Tambunan, Ibu Redina Purba yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Peliharakanlah mereka dengan segala kegiatan dan aktivitas hidup mereka, agar mereka dan kami tetap menjadi terang di tengah kehidupan kami. Kami terus berdoa bagi jemaat yang merindukan pekerjaan dan bagi keluarga yang merindukan keturunan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh cinta menyertai dan memelihara hidup mereka sehingga mereka tetap kuat bersama dengan Engkau. Kami berdoa bagi aktivitas masyarakat Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, bahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah kami tetap mempersiapkan diri memasuki kehidupan new normal, sehingga kami dapat bersama-sama mencegah pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi upaya-upaya pemerintah bersama dengan negara-negara di seluruh dunia, agar kami mampu untuk mempertahankan dan memberikan terang di tengah-tengah pandemi COVID ini, Bapak. Terkhusus bagi pergumulan rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi dokter dan para medis yang menangani korban COVID-19, biarlah tangan Tuhan bekerja atas mereka dan jauhkan mereka dari dampak pandemi ini. Pulihkan kesehatan masyarakat yang sudah terserang COVID-19 dan berikan kekuatan kepada keluarga mereka, sehingga mereka dapat senantiasa belajar untuk berdiri bersama dengan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan Kota Palembang dan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, terutama dalam penanggulangan musibah COVID-19. Tuhan pakai pemerintahan kami bersama masyarakat agar kami dapat kuat dan kami mampu keluar dari pandemi ini. Jika sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus peliharakan agar firman ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami dan memastikan bahwa kami sebagai gereja Tuhan berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom kepada seluruh jemaat. Mari kita membuka Injil Matius 7 ayat 21 sampai 29 sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan minggu ini. Matius 7 ayat 21 sampai 29 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin.
Saya menyapa kita semua, Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah Minggu Trinitas kedua sesuai dengan almanak kita adalah berseru kepadaku dan aku mendengar. Pada minggu di bulan Juni ini, gereja-gereja di Indonesia dan di seluruh dunia memasuki hari Minggu yang disebut hari Minggu setelah Pentakosta. Hari Minggu setelah Pentakosta disebut juga sebagai hari Minggu Trinitas. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pada hari Pentakosta ada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus turun dari sorga dan hadir di dalam pribadi orang percaya kepada Yesus Kristus dan yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang dialami secara pribadi, bahwa Roh Kudus dalam diri orang yang mengaku Kristus, Yesus adalah Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah merayakan hari Pentakosta, sekarang ini gereja memasuki Minggu Trinitas. Minggu Trinitas adalah minggu setelah Minggu Pentakosta dan dirayakan selama 26 minggu sampai nanti Minggu Advent pertama pada bulan November. Dalam kalender gereja di seluruh dunia, Minggu Trinitas merupakan minggu terpanjang yang dihadiri oleh semua umat di tengah gereja dan dunia. Apa yang dimaksud dengan Minggu Trinitas? Dalam Minggu Trinitas ini gereja-gereja diingatkan harus mengerjakan perintah Kristus, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Matius 28 ini adalah satu perintah Yesus Kristus, bahwa gereja, yaitu kita, dipercaya Yesus untuk mencari murid dan memuridkan mereka di dalam kasih Allah. Dan kita bahagia karena Yesus melibatkan kita sebagai muridnya dan dipercaya oleh Yesus menjadi muridnya dan diberi tugas oleh Yesus untuk memuridkan sesama kepada Kristus. Tapi pertanyaan penting bagi kita, apakah kita sungguh sudah menjadi murid Kristus? Minggu Trinitas merupakan minggu gereja yang panjang dalam satu tahun. Ada 26 minggu dalam satu tahun. Itu memberi makna bahwa dalam Minggu Trinitas yang panjang ini, gereja-gereja memiliki waktu yang panjang untuk melaksanakan tugas dari Kristus, kepala gereja. Meskipun kita mengalami pandemi COVID-19, gereja tetap harus melatih jemaat menjadi muridnya, agar jemaat dapat berbagi dan memuridkan dan terus-menerus melakukan tugas dengan kasih kepada sesama. Siapakah gereja? Gereja adalah saya. Gereja adalah kita. Gereja adalah saudara yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita yang adalah gereja harus dan pasti hanya melakukan kehendak Allah. Tugas gereja sekarang ini memperlengkapi iman jemaat dan melatih jemaat, memastikan dirinya dia adalah murid Kristus, dan memberi tugas kepada jemaat, memberi tugas kepada setiap orang percaya. Mereka harus keluar mencari yang terhilang dan kembali untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, masih terlalu banyak orang Kristen sendiri yang terhilang. Kita harus mencari mereka, membawa mereka pada Yesus Kristus. Saudara, Allah memberi perintah
agar orang percaya mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kita tidak pernah mengasihi Allah kalau kita tidak pernah mengasihi manusia. Karena Allah telah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama. Apa yang Tuhan kasihi, maka itu yang menjadi objek kasih kita. Apa yang Tuhan kerjakan, maka itu yang menjadi subjek yang kita kerjakan. Tuhan melibatkan kita di dunia ini. Bahkan Tuhan mengutus kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Maka perayaan Minggu Trinitas sebagai sarana gereja untuk mencari murid, menjadikan mereka murid Kristus. Meskipun situasi pandemi ini mengancam, namun kita tetap percaya situasi saat ini oleh Tuhan dijadikan peluang dan kesempatan gereja memperlihatkan kasih Allah dengan cara yang nyata, sederhana, dan cara yang benar. Saudara-saudaraku, gereja metodis di seluruh dunia punya ciri khas liturgika ibadah minggu yang dinyanyikan. Doxologi, Gloria Patri et Filio et Spiritual Santo, kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doxologi ini adalah nyanyian pengakuan iman gereja dan nyanyian refleksi iman kita di tengah masyarakat, bahwa Bapa mengasihi kita, Kristus menebus kita, Roh Kudus menolong kita, dan kita menjadi sarana untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Dalam pembacaan Injil Matius 7 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu pemilik hidup kita. Allah itu sumber hidup kita. Pujilah Tuhan. Matius 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Allah menyebut kita yang beriman adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang terampil. Tuhan Yesus berkata, hanya orang yang memiliki iman yang kuat, yang cerdas, maka merekalah yang dapat membangun ke rumah kehidupan di atas batu itu. Tetapi orang yang tanpa Allah, ia tidak cerdas. Jika rumah yang dibangun di atas batu oleh orang yang tidak cerdas, jika rumah dibangun di atas batu oleh orang yang tidak ahli, yang tidak punya passion, yang tidak punya iman yang kuat, maka dapat dipastikan rumah itu akan roboh jika ada badai yang menerpa. Saudara, saat ini hidup kita diberi tantangan besar. Belum ada obat. Biaya negara sangat besar terkusar. Energi pemerintah fokus pada pandemi ini. Kita khawatir, kita ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi firman Yesus meminta kita tetap berdiri di atas batu yang Tuhan sediakan. Dan di atas batu itu Tuhan telah membangun kehidupan yang benar bagi kita. Di atas batu yang Tuhan sudah sediakan itu, Dia memberi perintah agar kita membangun iman, membangun cinta, membangun kebahagiaan bersama dengan orang lain. Kita hari ini benar mendapatkan kesulitan yang sama. Ada orang yang menggambarkan hidup saat ini seperti tembok besar yang tinggi. Dan kita tidak melihat ada jendela atau pintu sebagai jalan keluar. Kita juga tidak punya tenaga, daya untuk menghancurkan COVID-19 ini dengan segera. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Injil menjawab,
kita harus melangkah dengan iman. Inilah yang disampaikan Yesus tentang membangun hidup di atas batu. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita harus percaya Tuhan membangun tempat untuk kita hidup. Firman Tuhan ini memberi kesadaran kepada kita bahwa Allah memberikan otoritas dalam iman kita. Bahwa pada saat pandemi ini kita belajar untuk berbagi. Kita belajar untuk setia. Kita belajar bersama pemerintah mengikuti protokol yang disampaikan. Saudara jemaat dikasih Tuhan, pada ayat selanjutnya ayat 21 Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Yesus memberi pernyataan yang sangat mengagetkan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, kami sudah mengusir setan demi nama-Mu, kami mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Tapi pada waktu itu Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan. Kebaikan bisa berarti di mata Tuhan adalah hal yang salah jika tidak berdasarkan cinta dari Yesus. Yesus Kristus memberi peringatan kepada kita semua agar kita waspada bahwa ajaran yang mirip Alkitab tapi sesat masih ada di sekitar kita. Waspadalah terhadap nabi palsu. Waspadalah terhadap gerakan yang seolah-olah memuliakan Kristus, tapi ternyata mereka menyesatkan jalan hidup kita. Mengerikan, berani menyampaikan pernyataan yang palsu. Mereka bukan meninggikan Yesus, tapi mereka meninggikan diri sendiri. Mereka bukan berdiri di atas batu yang disediakan Yesus, tapi mereka berdiri di atas batu yang diciptakan oleh mereka sendiri. Saudara-saudara, Yesus berkata bahwa seorang yang dapat masuk ke dalam kerajaannya adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, aku tidak kenal mereka. Mengapa? Karena satu alasannya, mereka tidak melakukan kehendakku. Jadi orang yang ditolak Yesus ini tidak dikenal karena mereka tidak melakukan tugasku, kehendakku. Mereka berpusat kepada diri sendiri. Mereka melayani untuk kepentingan diri sendiri. Mereka melayani untuk memuliakan diri sendiri. Mereka melayani untuk menguntungkan diri sendiri. Mereka melayani agar nama mereka besar untuk diri sendiri. Saudara, hari ini kita sadar kita adalah warga kerajaan Allah. Itu berarti pastilah kita sekarang berada dalam keluarga Allah. Jika kita katakan bahwa kita melakukan kehendak Bapa, maka lakukanlah segala pekerjaanmu dengan cara yang benar, dengan hati yang damai, dengan menghadirkan cinta dari Yesus. Tanpa melakukan kehendak Bapa, maka tidak mungkin seorang dapat berada sebagai anggota kerajaan Allah. Sebagai penutup, pandemi ini ada bukan untuk menutup pintu gereja-gereja, tetapi pandemi ini ada justru membuka gereja untuk berdoa kepada Tuhan, membuka hati untuk membantu sesama.
Dalam pandangan Tuhan, pandemi ini ada agar saya, gereja dan kita sadar, meski kita tetap setia kepada Tuhan, tidak cukup kesetiaan tanpa tindakan. Tapi Tuhan ingin berkata, jika engkau setia, bertindaklah, kasihilah mereka. Karena yang membangun rumah di atas batu itu adalah aku. Dan aku pemilik rumah itu. Dan itu berarti karena engkau masuk ke dalam rumahku, carakulah yang harus aku pakai. Saya dan saudara ada di rumah Tuhan. Maka berarti hanya cara Tuhan saja yang kita pakai ketika kita berada di rumah Tuhan. Terpujilah kita. Pandemi ada agar kita semakin sadar Dia tetap setia. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa sekaligus nanti kita berdoa untuk persembahan kita. Mari berdoa. Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat kuat mempraktekkannya sehingga kami dapat hadir dengan nyata, menghadirkan kuasa Tuhan lewat firman dan kehidupan kami. Sadarkan kami bahwa sekarang ini kami hidup dalam rumah yang Tuhan bangun. Karena dunia ini adalah Engkau sendiri yang membangunnya. Jika kami akan memberikan persembahan melalui gereja-Mu, sadarkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak pernah memberikan persembahan hanya berupa materi saja. Tapi kami memberi persembahan kehidupan bagi kami. Kami mohon dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Berdiri, dengarkanlah panggilan menjadi murid Yesus. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan
zaman. Amin. Doksologi. Dalam berkat Tuhan, maka biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat membangun rumah kehidupan yang Tuhan ciptakan bagi kita. Haleluya. Amin.